Mulanya, kedua manusia hidung peler ini hidup berdampingan satu sama lain dan tidak ada sedikit pun niatan atau pemikiran untuk menjajah di kepala kotak mereka. Namun seiring berjalannya waktu, mereka merasa bahwa pedesaan mereka membutuhkan seorang pemimpin yang bisa merubah desa mereka menjadi desa paling overpower sejagat Bima Sakti. Demi kesejahteraan bersama dan membangun infrastruktur serta menguatkan pertahanan desa agar hasil panennya nggak dicaplok sama player dajjal kayak kalian, mereka pun sepakat untuk mengadakan pemilu yang akan menentukan siapakah yang layak untuk memimpin desa mereka. Dari kubu villager, mereka mencalonkan capres villager terbaik mereka yang bernama Caleb, sedangkan dari kubu illager mereka mencalonkan capres vindicator terbaik mereka bernama Brutus. Mulanya Pak Caleb naik ke panggung dengan penuh percaya diri, seolah-olah yakin dirinya akan menang dikarenakan warganya rajin bercocok tanam berhadiah anak, yang berarti akan semakin banyak pula warga villager yang akan mendukung dirinya menjadi orang nomor 1 di desa mereka. Namun begitu Brutus naik ke atas panggung, ia langsung nge-spam 1001 janji manis dari cangkemnya yang penuh dusta, ditambah lagi dengan cara pidatonya yang berapi-api mirip dengan Bapak Kumis Jajar Genjang yang berhasil menghasut seluruh warga desa untuk nge-spam paku coblos untuk dirinya. Sementara itu Caleb yang gelagapan, panik, lupa bawa contekan, bingung harus ngapain, dirinya pun lebih memilih untuk surrender di tempat dan mengeluarkan jurus 1000 langkah alias kabur. Akibatnya karena si Caleb tolol ini main asal surrender aja padahal dia cuma AFK di panggung, para villager NPC pun langsung di-ban oleh Brutus demi mengurangi angka pengangguran dan beban pedesaan. Para villager yang terusir pun kini mereka tidak tahu harus lari kemana, karena tanpa rumah dan tempat berlindung mereka hanya akan menjadi cemilan mukbang bagi para zombie atau malah bergabung menjadi member anti matahari club. Tapi siapa sangka walaupun si kepala kotak Caleb ini udah kalah nyapres karena lupa bawa contek, maksudnya karena lawannya terlalu OP, Caleb rupanya masih menyimpan peralatan tempur dan tank baja dari zaman Majapahit di sebuah ruangan rahasia yang ia gunakan untuk balas dendam bersama pendukung-pendukungnya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian di saat Caleb dan pasukan-pasukannya sudah berhasil farming alat tempur, mereka kemudian berbondong-bondong menyatakan open war terhadap Brutus dan pengikutnya. Dan setelah begitu banyak drama persaingan politik yang gak masuk akal, villager dan illager akhirnya resmi mendeklarasikan perang untuk memperebutkan tanah air tempat tinggal asal mereka. Biasalah beban tim. Begitu melihat rekan setimnya kenok karena dicium rudal udara, tentara villager ini pun langsung murka mengeluarkan khodam creeper di dalam dirinya dan menembakkan sebutir peluru RPG ke arah tank baja hingga berhasil membuat tank murahan ini hancur berkeping-keping. Dan setelah mengetahui kekuatan sutradara berada dalam diri temannya, seketika saja ratusan villager menggeruduk garis pertahanan para villager zolim laknatullah hingga tak butuh waktu lama mereka berhasil melogoutkan para villager dari muka bumi. Yaelah, udah tahu temannya mokat depan mata masih aja keluar. Goblok emang. Ingat apa kata Pak Jokowi? Tolong. Anjing, bukan yang itu, cok. Dan tak butuh waktu lama, para villager berhasil menaklukkan garis depan pertahanan villager dan melooting seluruh sumber daya alam beserta bumi dan isinya untuk melakukan penyerangan selanjutnya. Singkat cerita, setelah merasa puas melooting persediaan di garis pertahanan, para manusia kotak ini lalu berbondong-bondong menggeruduk desa tempat mereka dilahirkan untuk merebut kembali tanah air mereka yang hilang. Hingga di tengah-tengah pertempuran villager dan villager, kita disajikan dengan sebuah adegan yang dimana menampilkan seonggok villager yang kematiannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi dan tinggal memilih mau dikubur dengan kain kafan motif apa. Namun dengan cepat ia mengeluarkan jurus pamungkas terakhirnya, yaitu dengan menunjukkan foto dirinya dengan anak pungut kesayangannya. Namun apalah daya, si hati bedrock kematian ini sudah menonaktifkan fitur kasih sayang di otaknya, sehingga ia lebih memilih membuat si anak menjadi yatim 2 kali. Dan kali ini kita diperlihatkan kembali dengan seorang sniper villager pro player top global warming, juara tingkat kecamatan dan memiliki skill kamuflase setingkat dewa. Oke, udah mati kayaknya. Hingga kali ini kita diperlihatkan dengan sekotak villager yang sudah siap nge-spam peluru machine gun 24 jam non-stop hingga mampu meratakan semua entitas yang ada di muka bumi. Dan tak butuh waktu lama, farming killnya ternyata gacor parah sehingga membuat villager ketar-ketir dan ingin melakukan voting surrender. Namun untungnya entitas tidak dikenal yang kebelet jadi MC ini dengan sigap melemparkan granat tepat ke dalam persembunyiannya sehingga berhasil membuat timnya nggak jadi surrender.
Setelah berjam-jam kedua kubu ini melakukan silaturahmi baku tembak, Shin pun berpindah memperlihatkan seorang prajurit villager yang berhasil selamat dari keganasan perang tersebut. Dan secara tidak sengaja, ia bertemu dengan seorang prajurit medis dari kubu Brutus yang langsung tremor sebadan badan begitu melihat prajurit villager karena mengira dirinya akan langsung game over di hari itu juga. Namun siapa sangka ternyata prajurit villager ini takut kena report kalau nembak petugas medis dan di-banned dari surga selama-lamanya. Dan akhirnya ia lebih memilih membiarkan petugas medis itu hidup karena dirasa XP kill-nya juga sudah hampir penuh. Ya, intinya pesan mortar yang bisa kita ambil ini bukan hanya sekedar animasi tapi juga bisa dijadikan refleksi agar kita selalu menjunjung tinggi toleransi. Ingat, hidup ini memang sebuah kompetisi tapi jangan langgar hak asasi hanya untuk bisa mendominasi. Karena sejatinya perang merupakan cara paling buruk manusia untuk saling berinteraksi.